Hari demi hari menjadi cambukan bagiku. Apakah aku bisa menjadi seorang dokter? Sedangkan aku sadar, aku hanyalah orang desa, orang miskin. Untuk makan sehari-hari pun susah. Apalagi bapakku kerja keras banting tulang demi aku. Rasanya aku tidak tega melihatnya. Aku harus bisa membuktikan pada semua orang bahwa aku bisa menjadi seorang dokter. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak dan bapaknya yang bernama Marina dan Pak Bejo. Mereka hidup di tengah kesulitan perekonomian. Pak Bejo berprofesi sebagai penjual gorengan dan Marina merupakan anak yang berprestasi sejak dulu. Dia mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter. Maka dari itu, tetangganya sering menghujat Marina karena mereka beranggapan itu tidak logis karena Marina berasal dari keluarga miskin dan ingin menjadi seorang dokter. Assalamualaikum Bapak, Marina pulang. Salam. Gimana tes beasiswanya? Apakah kamu lulus? Alhamdulillah Bapak, Marina mendapatkan beasiswa dari kampus selama 4 tahun dengan jurusan kedokteran. Semangat ya nak. Walau bapak hanya seorang penjual gorengan, kamu harus menjadi orang yang sukses. Baik Bapak, Marina akan berusaha lebih giat lagi. Suasana gembira pun menyelimuti senyum mereka karena anak kesayangannya bisa diterima di jurusan kedokteran walaupun bapaknya hanya sebagai penjual gorengan. Aku tidak tega. Ini harus segera berakhir. Kasihan Bapak banting tulang sendirian demi menafkahi keluarga ini. Aku harus bantu Bapak. Oh, Marina, ngapain kamu jalan sendirian? Di mana bapakmu yang penjual gorengan dan penyakitan itu? Zaman segini masih jualan gorengan. Kapan mau kaya kalau seperti itu, Marina? Saya mau cari kerja sampingan, Pak. Jangan mimpi kamu, Mar. Sadar diri kamu. Kamu itu hanya anak penjual gorengan. Jadi, ya sana kamu ikut aja bapakmu jadi jual gorengan. Benar tuh Pak, anak orang miskin kok bisa lulus beasiswa kedokteran? Kan itu jurusan hanya untuk orang-orang besar. Marina, kamu jangan mimpi ya jadi dokter nantinya. Benar itu, Tan. Anak orang miskin, anak penjual gorengan, kok mimpi jadi dokter? Ya nggak akan mungkin lah kalau itu. Mohon maaf Pak, sebelumnya Bapak boleh menghina saya, tapi jangan menghina Bapak saya. Silakan Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut Bapak tidak relevan atau apalah itu. Saya terima saja Pak. Dah, sana-sana, pergi kamu. Saya memang miskin dan saya memang selalu direndahkan. Tapi, apakah saya tidak pantas untuk menjadi seorang dokter? Di tengah perjalanan, Marina bertemu dengan Rizal, teman SMA-nya sejak dulu dan teman kuliahnya saat ini. Rizal iri kepada Marina sejak dulu karena Marina tidak pernah belajar, tetapi Marina menjadi mahasiswa yang selalu berprestasi. Marina, dari mana kamu? Dari rumah Zal, mau jalan aja. Marina, saya heran sama kamu. Dari SMA saya lihat kamu gak pernah belajar, gak pernah lihat baca buku, tapi kamu bisa jadi siswa teladan. Padahal kamu sering kerja dan bantu orang tua kamu. Ini gak logis kan? Saya selalu terima Zal dengan keadaan yang ada. Stop! Jangan-jangan kamu ada ilmu khusus yang semua orang tidak tahu. Oh iya, kamu juga lulus beasiswa kedokteran. Masa itu tidak pantas, Marina? Ingat dengan latar belakangmu. Udah Zal, udah. Iya memang saya bukan dari keluarga yang mampu. Tapi apakah saya tidak boleh mempunyai impian? Saya tidak selalu meminta kebutuhan kepada orang tua. Ya terserah kamu aja. Saya lihat aja ke depannya lah.
saya tetap penasaran, orang macam kamu yang gak pernah belajar bisa lolos beasiswa kedokteran. Marina pun merasa kesal dengan hujatan mereka. Sebenarnya Marina merupakan anak yang berbakti dan Marina selalu rajin belajar, rajin membaca buku, dan melakukan kerja untuk membantu orang tua. Tetapi Marina tidak mau memperlihatkan itu kepada semua orang. Ya Tuhan, hamba tidak mengerti kenapa hamba selalu direndahkan. Hamba sudah tidak kuat jika Bapak terus dihina hanya karena seorang penjual gorengan. Orang miskin bukan berarti tidak boleh sukses. Orang kaya bukan berarti harus selalu dihormati. Tetapi perjuangan keras dari tenaga sendiri merupakan kunci utama dalam meraih kesuksesan. Saya memang dari keluarga kurang mampu, tetapi saya punya pikiran dari Tuhan yang akan mengantarkan kesuksesan saya nantinya. Saya bukan hanya belajar, tetapi saya juga harus bekerja agar tidak membebani Bapak yang sudah tua. Tetapi bukan berarti saya harus memperlihatkan semua orang tentang apa yang saya lakukan. Karena emas tidak harus diperlihatkan, tetapi biar mereka yang melihatkannya sendiri. Inilah kisahku.